Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas sore semester 5 program studi pariwisata akan mempresentasikan mengenai rancangan ekowisata di Desa Tugurejo, Kota Semarang dengan personil yaitu Emar Kurniawan, Karya Fatima, Varian Tegar, Latifah. saya dari Nageta. Latar belakang yang kita dapatkan di sini dan menurut di Desa Wisata Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, memandang sekitar 52 sampai 400 hektar. Terdiri dari jenis seperti Rossenia marina, Rhizophora micronata, Exocaria agaloka, dan lainnya. Kawasan ini berperan penting sebagai penahan abrasi pesisir, mitigasi intrusi air laut, serta sebagai habitat bagi populasi spesies burung air dan biota lainnya. Sejak 1990-an, masyarakat lokal seperti Kampung Tani, Tambak, Sitorukun, dan komunitas pemuda Perenjak telah mengambil inisiatif konservasi dengan membangun alat pemecah ombak dari bahan bekas dan menanam kembali mangrove di sepanjang pesisir dan tepi kali. Meskipun inisiatif ini berhasil menahan erosi dan meredam pencemaran, kawasan tersebut masih menghadapi masalah seperti akses jalur pengunjung yang kurang baik, minimnya sarana interpretasi edukatif, dan promosi wisata ekologi yang belum optimal. Menurut penelitian strategi pengembangan ekowisata oleh Media dan kawan-kawan di tahun 2022, kawasan mangrove ini telah menyediakan 5 atraksi utama: menanam menara pandang, susur sungai, penanaman bibit, spot memancing, dan pulau tirai. Namun kebutuhan penguatan modal, sarana informatif, dan promosi masih mendesak agar potensi ini bisa lebih optimal. Berangkat dari kondisi tersebut, pengembangan ekowisata hutan mangrove Tugurejo sangat relevan untuk dikembangkan lewat pendekatan community based tourism atau CBT. Model ini dapat mengoptimalkan peran masyarakat lokal sebagai pengelola wisata, sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi dan pelestarian kearifan lokal. Dengan mengintegrasikan elemen seperti edukasi lingkungan, manajemen destinasi partisipatif, konservasi aktif, pemberdayaan masyarakat seperti sebagai pemandu, pengelola homestay, dan pembuat souvenir, serta penanaman nilai budaya lokal. Kawasan ini berpotensi bertransformasi menjadi destinasi ekowisata berkelanjutan yang memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Rumusan masalah yang kita ambil: 1. Apa pengertian pentingnya ekowisata di Tugurejo? 2. Bagaimana pengelolaan destinasi dan siapa aktor utamanya? 3. Apa bentuknya konservasi lingkungan yang diterapkan dan perlu dikembangkan? 4. Bagaimana masyarakat lokal dilibatkan? 5. Apa nilai budaya kearifan lokal yang dapat dijadikan daya tarik wisata? Dan tujuan penelitian: 1. Merancang ekowisata berbasis CBT di Tugurejo. 2. Mengkaji manajemen destinasi dan aktor lokal. 3. Menganalisis strategi konservasi lingkungan pesisir. 4. Mendeskripsikan bentuk pemberdayaan masyarakat. 5. Menggali dan mengemas kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan pada bab 3, yaitu penerapan konsep ekowisata di Desa Tugurejo. Jadi Desa Wisata Tugurejo sendiri memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep ekowisata karena kekayaan ekosistem pesisir yang dimilikinya, khususnya hutan mangrove. Ekowisata menekankan pada konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat, yang mana ketiganya sudah mulai diterapkan dalam skala komunitas di Tugurejo, seperti adanya kegiatan edukasi tentang dan pelibatan komunitas lokal sebagai pemandu wisata. Potensi ini menjadi alasan kuat mengapa penerapan ekowisata di Tugurejo tidak hanya relevan tetapi juga mendesak.
terutama untuk menyeimbangkan kebutuhan pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian ekosistem pesisir, ekowisata di Tugurejo juga mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 3 mengenai manajemen destinasi dan aktor pengelola. Pengelolaan ekowisata di Desa Tugurejo bersifat kolaboratif, meski belum terstruktur secara formal sebagai destinasi wisata makan. Aktor utama dalam pengelolaan ini mencakup kelompok tani tambak Sigarukun yang berperan dalam konservasi dan penyuluhan mangrove, komunitas pemuda Prenjak yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan wisata edukatif. Lalu ada pemerintah, kelurahan, dan kecamatan, serta ada lembaga pendidikan seperti UNIP yang memberi dukungan ilmiah dan pelatihan masyarakat. Namun, manajemen destinasi ini masih bersifat informal dan perlu ditingkatkan ke level kelembagaan, seperti pembentukan Pokdarwis resmi, agar keberlangsungan dan profesionalitas layanan wisata terjamin. Sistem manajemen destinasi yang baik juga memerlukan integrasi antara perencanaan zona wisata, sistem informasi pengunjung, serta pelatihan sumber daya manusia lokal. Selanjutnya, ada konservasi lingkungan di kawasan mangrove. Konservasi mangrove di Tugurejo sudah berjalan sejak 1990-an dengan pendekatan partisipasi. Untuk pelestarian yang telah dilakukan mencakup yang pertama, ada penanaman mangrove secara berkala di sepanjang tepi laut dan sungai. Yang kedua, ada pemasangan alat pemecah ombak yaitu APO dari ban bekas untuk mencegah abrasi. Yang ketiga, adanya edukasi lingkungan kepada wisatawan dan pelajar. Yang keempat, pembuatan produk kreatif berbasis mangrove seperti ecoprint, sabun alami, dan hand sanitizer. Yang terakhir, adanya konservasi ini tidak hanya menanggulangi kerusakan ekosistem, tetapi juga menjadi komponen utama daya tarik wisata. Namun, masih dibutuhkan peningkatan secara interpretasi lingkungan seperti jalur trekking yang lebih baik, papan informasi edukatif, serta pemantauan berkala untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi mangrove. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilibatkan sebagai pembantu wisata, pengelola wisata, dan UMKM. Kedua, masih perlu perhatian digital, marketing, hospitality, dan produk wisata. Yang keempat adalah partisipasi aktif, memperkuat ekonomi lokal, dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya adalah kearifan lokal. Yang pertama adalah gotong royong kerja bakti di Tugurejo. Yang kedua adalah budaya tambak, kuliner pesisir, dan hasil laut. Yang ketiga adalah Candi Tugu sebagai warisan budaya dan daya tarik sejarah. Yang keempat adalah potensi storytelling budaya sebagai daya tarik wisata sekitar pesisir. Jadi kesimpulan yang kami dapat, 1. Tugurejo berpotensi sebagai destinasi ekowisata berbasis CBD. 2. Diperlakukan penguatan, pengembangan, dan pengelolaan partisipatif. 3. Konservasi lingkungan dan budaya dapat berjalan beriringan. 4. Peran aktif masyarakat kunci dalam pengembangan ekowisata. Untuk saran yang kita ambil di sini ada yang pertama, penguatan kelembagaan pariwisata di Desa Tugurejo melalui pembentukan Pokdarwis resmi, penyusunan destinasi wisata, dan pelatihan manajemen destinasi. Yang kedua, di sini peningkatan infrastruktur ekowisata seperti jalur trekking mangrove, pusat informasi edukasi lingkungan, dan aksesibilitas menuju lokasi wisata. Yang ketiga, ada pelatihan intensif untuk masyarakat lokal di bidang hospitality, pemasaran digital, pengembangan produk lokal, dan layanan wisata terpadu. Untuk saran keempat, ada strategi promosi yang efektif
melalui media sosial, video dokumenter, kolaborasi dengan sekolah atau universitas, serta penyusunan paket wisata edukatif. Dan yang terakhir, ada pengembangan atraksi budaya lokal seperti tur sejarah, candi tugu, festival tambak, dan storytelling berbasis kearifan lokal sebagai daya tarik tambahan.